Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh siswa se-Nusantara dan juga guru-guru yang berbahagia. Pada pagi hari ini, kita akan belajar nih bersama saya. Perkenalkan, nama saya Asri Pujiastuti SPD dari SMK Negeri 7 Surakarta. Saya adalah guru perhotelan di SMK Negeri 7 Surakarta. Hari ini kita akan belajar yaitu mata pelajaran Front Office kelas 11 tentang penanganan barang bawaan tamu. Sebenarnya seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, peran front office dalam sebuah hotel itu sangatlah penting karena front office adalah departemen yang berada paling depan di sebuah hotel. Sehingga untuk membentuk citra sebuah hotel itu merupakan tugas dari departemen front office. Nah, salah satunya dilakukan oleh petugas bellboy yang bertugas untuk menjemput tamu, membawakan barang bawaan tamu, mengantar tamu sampai ke kamarnya dan sampai nanti pada saat tamu meninggalkan hotel atau pada saat check out. Baiklah, langsung saja. Apa saja sih yang harus dilakukan oleh seorang bellboy profesional dalam menjalankan tugasnya untuk menangani barang bawaan tamu? Yang pertama adalah persiapan, kemudian penanganan barang bawaan tamu saat kedatangan, penanganan barang bawaan tamu rombongan, dan penanganan barang bawaan tamu saat keberangkatan. Oke, kita akan kupas satu persatu nih dari tugas-tugas bellboy dalam penanganan barang bawaan tamu ini. Yang pertama adalah persiapan. Dalam persiapan penanganan barang bawaan tamu, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang bellboy. Yang pertama adalah handling with care atau penanganan barang bawaan tamu yang dilakukan dengan hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Nah, ada beberapa alasan sehingga seorang bellboy harus menangani barang bawaan dengan hati-hati. Yang pertama adalah expense atau biaya yang mahal. Nah, biasanya tamu itu membawa barang yang bernilai mahal sehingga memerlukan penanganan yang harus hati-hati, jangan sampai rusak karena mungkin untuk membelinya itu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan yang kedua adalah limiting expenses atau biaya yang terbatas. Dengan penanganan dan perhatian yang baik selama penanganan barang bawaan tamu, maka hal ini bisa juga dapat menekan pengeluaran hotel. Karena apa? Karena kalau bellboy tidak hati-hati dalam penanganan barang bawaan tamu dan kemudian terjadi kerusakan pada barang, maka tentu saja hotel akan bertanggung jawab dan mengganti barang tersebut, sehingga akan menambah pengeluaran oleh hotel tersebut. Yang kedua adalah langkah handling method atau metode dalam menangani barang bawaan tamu. Ada dua cara nih ya. Yang pertama adalah lifting atau mengangkat, yaitu bellboy harus memperhatikan kondisi dan tanda penanganan barang. Di dalam gambar ada contoh nih, ada gambar gelas retak atau pecah dan juga gambar panah menuju ke atas. Nah, gambar gelas yang pecah itu artinya adalah bahwa barang tersebut bersifat fragile atau rapuh sehingga dalam penanganannya tidak boleh dibanting, tidak boleh dengan sembarangan menaruh dan sebagainya ya. Kemudian tanda panah ke atas atau this way up itu artinya kita harus meletakkan barang tersebut sesuai tanda panah. Jangan sampai terbalik. Jadi tanda panah ke atas menunjukkan arah barang tersebut harus diletakkan ya sesuai dengan tandanya. Kemudian stacking atau teknik meletakkan atau menumpuk barang. Nah, dalam menumpuk barang ini seorang bellboy juga tidak boleh sembarangan. Artinya, ada tekniknya dalam menumpuk barang, di mana barang yang ditaruh di paling bawah itu adalah barang dengan 3 ciri. Yang pertama adalah paling tebal, yang kedua paling besar, dan yang ketiga adalah paling keras. Nah, barang dengan sifat seperti ini bisa ditaruh di bagian paling bawah di antara tumpukan yang lain. Nah, kemudian kita bisa menaruh barang yang lebih ringan, lebih tipis dan lebih lunak di atasnya. Nah, sampai barang paling atas itu adalah yang paling tipis, paling ringan dan paling lunak. Dan paling bawah adalah paling berat, paling tebal dan paling keras. Seperti itu. Ini adalah teknik persiapan yang dilakukan oleh seorang bellboy. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa contoh barang bawaan tamu nih yang biasanya dibawa untuk menginap di hotel. Ada trunk. Nah, trunk itu adalah sejenis koper yang digunakan untuk menyimpan baju-baju tamu atau pakaian tamu. Bentuknya kotak seperti peti, seperti yang terlihat di gambar. Kemudian ada handbag. Handbag digunakan biasanya oleh perempuan ya atau wanita, atau digunakan untuk ibu-ibu. Ya, kita sering melihatnya.
Biasanya handbag ini digunakan untuk menyimpan peralatan pribadi seperti handphone, dompet, dan lain-lain. Lalu ada cosmetic case. Ini digunakan untuk menyimpan alat kosmetik atau perlengkapan untuk make up. Kemudian ada haversack. Haversack itu kita sering menyebutnya sebagai ransel ya. Lalu ada suitcase. Nah, suitcase ini bisa mobile atau bisa kita dorong, bisa kita gerakkan kemana-mana karena ada wheel atau ada roda di bagian bawahnya. Dan ada pegangan yang bisa kita gunakan untuk mendorong atau menarik. Mungkin kita sering juga melihat kalau traveler ya, atau kita pergi ke luar kota dengan menggunakan pesawat atau kereta api, kita sering menggunakan suitcase ini. Lalu ada briefcase. Briefcase adalah tas yang digunakan untuk menyimpan dokumen atau surat-surat ya, surat-surat penting atau arsip gitu. Bentuknya kotak seperti tas yang digunakan untuk bekerja ke kantor. Lalu ada headbox. Headbox ini adalah tas yang digunakan untuk menyimpan topi. Nah, tadi kalau di depan ada foto saya menggunakan topi warna krem dan bulat. Nah, itu bisa ditaruh di situ nih. Jadi tetap aman dan tidak merusak barang tersebut karena bentuknya memang sudah spesifik untuk topi. Kemudian ada garment bag. Ini adalah tempat untuk menyimpan pakaian yang tidak bisa dilipat. Contohnya di sini seperti jas ya. Nah, di sini jas ini ditutup dengan bahan seperti vinyl cover seperti itu. Nah, mungkin kalian juga pernah melihat ya yang seperti ini. Lalu ada kamera case. Kamera case ini digunakan khusus untuk menyimpan kamera. Nah, ini adalah contoh barang-barang yang biasanya dibawa tamu pada saat menginap. Selanjutnya, dalam penanganan barang bawaan tamu saat kedatangan, apa saja sih yang perlu dilakukan oleh seorang bellboy profesional? Yang pertama adalah unloading luggage atau mengeluarkan barang bawaan tamu. Nah, tentu saja pada saat tamu datang menggunakan alat transportasi misalnya mobil, seorang bellboy harus sudah siap untuk menjemput tamu kemudian mengeluarkan barang bawaan tamunya. Jangan lupa untuk meminta izin terlebih dahulu ya. Kemudian memasuki pintu tamu, mempersilahkan tamu ke front desk, escorting guests to the room atau mengantar tamu dan barang bawaannya ke kamar. Kemudian menawarkan bantuan lain dan penutup. Nah, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan seorang bellboy dalam menangani barang bawaan tamu. Selanjutnya, yang pertama kita mulai mengupas nih dari mengeluarkan barang bawaan tamu atau unloading luggage. Ketika tamu datang, nah maka seorang bellboy harus membuka dan menutup pintu kendaraan dan mempersilahkan tamunya. Lalu menyapa tamu sesuai dengan kondisi saat itu. Misalnya kalau pagi hari, maka kita bisa mengucapkan good morning atau selamat pagi ya. Kalau siang hari ya good afternoon atau selamat siang. Dan kalau Anda sebagai bellboy sudah mengenal tamu tersebut, Anda bisa langsung menyebutkan nama tamunya. Karena dengan demikian, tamu tersebut akan merasa lebih dihargai. Dan juga perkenalkan nama Anda sesuai dengan nama di name tag yang sudah Anda pakai di baju Anda. Kemudian menempatkan mengeluarkan barang dengan hati-hati dan menempatkan barang di tempat aman di area pintu masuk serta membawa barang ke lobi. Tentunya kalau barang tersebut itu memang spesial, biasanya tamu akan kadang menginginkan barang tersebut untuk dibawa sendiri, tidak boleh disentuh oleh siapapun. Nah, sehingga untuk mencegah hal ini, kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada tamu untuk bisa membawakan barang bawaannya. Karena ada beberapa tamu yang mungkin tidak berkenan barang bawaannya itu disentuh oleh orang lain. Ini penting ya. Lalu yang kedua adalah tamu memasuki pintu masuk. Nah, di sini juga seorang doorman atau door girl bertugas untuk membuka pintu masuk utama dan mengucapkan salam sesuai keadaan waktu serta menyebutkan nama tamu jika petugas tersebut sudah mengetahui nama tamunya. Selanjutnya adalah mempersilahkan tamu ke front desk. Nah, selagi menunggu tamu, bellboy menata barang bawaan tamu. Dan ingat pada saat menata barang bawaan tamu ini harus hati-hati. Taruh barang agak jauh dari tamu sehingga tidak mengganggu ruang gerak tamu. Atau bahkan mungkin membahayakan tamu. Kalau kita tidak menaruh barang dengan jarak tertentu, biasanya nanti akan tersenggol tamu atau kemudian akan menyebabkan tamu tersebut jatuh dan sebagainya. Nah, ini tentu saja tidak boleh terjadi sehingga jarak aman antara barang dan tamu harus kita perhatikan. Kemudian mencatat luggage tag. Luggage tag itu adalah tanda barang yang tergantung pada setiap
tas atau setiap barang yang dibawa oleh tamu tersebut. Nah, pada saat menunggu tamu registrasi ke front desk, maka kita bisa melihat keadaan sekitar nih. Kalau misalnya ada orang tua atau lanjut usia, kemudian ada ibu hamil atau anak-anak, kita bisa meminta mereka atau mempersilahkan mereka untuk duduk terlebih dahulu di sekitar lobi untuk menunggu proses di front desk selesai. Nah, karena pada saat proses registrasi ini kadang-kadang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dalam menunggu itu supaya orang-orang dengan kondisi tertentu seperti orang tua, ibu hamil, nah itu tidak capek menunggu, maka kita bisa mempersilahkan mereka untuk duduk terlebih dahulu. Jadi perhatikan dan beri perhatian khusus pada tamu-tamu dengan kondisi tertentu. Begitu juga dengan tamu yang memiliki disabilitas ya, kita juga harus memberikan perhatian yang ekstra. Kemudian menerima kartu tamu, reception memberi kunci kepada tamu, kemudian bellboy memberikan cap untuk bellboy errand card. Bellboy errand card adalah kartu untuk penanganan barang bawaan tamu ya, yang kemudian dicap setelah selesai proses registrasi dan kemudian mengantar tamu memasuki lift atau elevator. Pada saat tamu sudah mau memasuki lift, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh petugas lift. Di antaranya adalah petugas lift memberikan salam kepada tamu, sama seperti prosedur pada saat bellboy tadi menerima tamu dan doorman tadi ya. Kemudian petugas lift menanyakan nomor kamar tamunya dan mempersilahkan tamu masuk terlebih dahulu. Pada saat tamu masuk lift ataupun keluar lift, harus tamu terlebih dahulu yang masuk, baru diikuti oleh petugasnya ya. Begitu juga saat keluar. Kemudian setelah memasuki lift dan sudah selesai, kemudian petugas bellboy menawarkan bantuan lain. Bellboy menawarkan bantuan lain yang mungkin dibutuhkan oleh tamu ya. Jangan sampai menunggu perintah, tetapi tawarkan apabila tamu tersebut membutuhkan bantuan. Pastikan tamu puas dengan kamarnya, kemudian berikan kunci kepada tamu. Ucapkan terima kasih dan memberitahu tamu untuk menghubunginya bila membutuhkan bantuan lain selama menginap. Nah, hal ini bisa dilakukan tamu dengan menekan tombol telepon yang ada di kamarnya. Dan jangan lupa pada saat selesai melakukan tugas ini, lakukan greeting dan juga magic word. Magic word itu kata-kata yang merupakan penghargaan kepada tamu ya. Misalnya have a nice day or have a nice stay, selamat menginap atau selamat menikmati dan sebagainya. Itu adalah magic word. Selanjutnya, penanganan barang bawaan tamu rombongan saat kedatangan. Dalam menerima barang-barang tamu rombongan, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang bellboy. Di antaranya memeriksa ulang grup activities list atau daftar aktivitas grup. Mungkin di sana tertera ya beberapa hal yang harus diketahui oleh bellboy. Nama tamunya, kemudian rombongannya, dan jenis barangnya apa saja itu perlu diketahui oleh bellboy untuk penanganan barang bawaan selanjutnya. Lalu mengeluarkan muatan barang, menempatkan barang, menghitung barang tamu, menginformasikan jumlah dan kondisi barang, menggantungkan luggage tag pada barang-barang, dan memilih barang tamu rombongan. Dalam memilih barang tamu rombongan ini, kita melakukan sortir atau pengklasifikasian. Misalnya berdasarkan gedung mana, ada yang di gedung A atau gedung B, maka barang tersebut kita sortir dan kita kelompok-kelompokkan. Atau mungkin berdasarkan lantai di lantai 2 dan 3, misalnya tamu di lantai 2 dan 3, itu kita kelompokkan barangnya sehingga akan mempermudah bellboy dalam penanganan barang bawaannya. Dan yang kedua adalah pengantaran, yaitu bellboy menggunakan lift service dan troli mengantar tamu rombongan. Kemudian penanganan barang bawaan tamu saat keberangkatan. Nah, tugas bellboy bukan hanya pada saat menjemput atau juga menyambut tamu pada saat datang, menangani barang bawaan sampai mengantar ke kamar, tapi juga penanganan barang bawaan tamu saat keberangkatan. Pada saat tamu ingin melakukan check out atau meninggalkan hotel, yang pertama yang harus dilakukan porter adalah menanyakan nama tamu, nomor kamar, dan juga jam check out. Yang kedua, porter mengambil troli dan bellboy errand card ke kamar tamu, kemudian mengetuk pintu 3 kali dan menyebutkan porter please. Nah, hingga 3 kali sampai
pintu tersebut dibuka atau sampai pintu tersebut dibuka, dan cara mengetuknya juga harus pelan dan lembut selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Kemudian tunggu tamu membukakan pintu dan tawarkan bantuan pengepakan barang. Beritahu bahwa Anda akan membantu mengecek barang-barang tamu dan juga konfirmasi kepada tamu jumlah barangnya sudah benar. Lalu persilahkan tamu menuju lobi dan kemudian antarkan di belakangnya, agak di samping ya, untuk mengantarkan tamu sampai ke lobi. Dan jangan lupa matikan semua lampu, TV, dan AC sebelum pergi. Kemudian tutup pintu perlahan dan catat jenis dan jumlah barang. Letakkan troli pada tempat yang aman. Tanyakan apakah tamu telah selesai melakukan pembayaran. Apabila sudah, berikan cap pada Bellbo Errand Card atau kartu penanganan barang bawaan tamu. Masukkan barang tamu ke bagasi mobil, lalu ucapkan selamat jalan dan salam. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang dilakukan oleh seorang bellboy profesional pada sebuah hotel dalam penanganan barang bawaan tamu. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan dalam ilmu tentunya di front office hotel. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.